Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita akan melakukan perkuliahan terkait dengan bagaimana cara melakukan implementasi dan bagaimana caranya untuk melakukan evaluasi keperawatan. Implementasi perawatan itu apa sih? Ya, jadi implementasi itu adalah bagaimana kita itu mengaplikasikan atau melakukan intervensi keperawatan yang sudah kita rencanakan kemarin ya. Jadi misalkan kemarin kita sudah menulis misalkan pasien itu panas, kira-kira kalau pasien panas itu kita harus rencanakan apa yang harus dilakukan ketika pasien itu panas. Nah, implementasi itu adalah mengaplikasikan ke pasien. Jadi kalau intervensi hanya sekedar tulisan, kalau implementasi kita aplikasikan ke pasien langsung ya. Entah itu melakukan kompres ke pasien atau misalkan memberikan obat anti panas. Nah, itu adalah contoh dari implementasi. Atau misalkan kita melakukan edukasi ke pasien bagaimana caranya agar panasnya turun, seperti itu ya. Jadi simpelnya adalah implementasi itu mengaplikasikan intervensi yang sudah kita rencanakan ya. Nah, bagaimana praktik implementasi keperawatan? Praktiknya ada 3 ya, ada keterampilan kognitif, ada keterampilan interpersonal, ada keterampilan psikomotor. Keterampilan kognitif itu merupakan pengetahuan perawat. Perawat mengetahui alasan mengapa intervensi dilakukan, memahami respon psikologis yang normal maupun abnormal. Jadi ini merupakan kemampuan kognitifnya perawat. Ya. Dan bagaimana perawat itu bisa menjelaskan ke pasien. Misalkan pasiennya demam ya. Kemudian perawat mau melakukan kompres kepada pasiennya, dijelaskan, Bapak Ibu ini pasiennya panas ya, jadi dilakukan kompres. Kompresnya itu tujuannya apa ya? Untuk agar pasien ini segera turun suhunya. Alasannya apa, dijelaskan. Kenapa kok kita butuh menjelaskan alasannya? Agar pasien itu semakin percaya pada kita, semakin keras ya. Ketika kita bisa menjelaskan dengan baik, maka pasien itu akan manut dengan apa yang kita instruksikan, apa kita jelaskan, seperti itu. Jadi apapun dari perawat harus pintar ya. Jadi kenapa? Kalau misalkan kita tahu, biasanya perawat pasien itu kadang-kadang tanya ya, kenapa kok dikasih obat ini, kenapa dikasih obat itu lah. Kalau perawatnya pintar, nanti ketika ditanya kita bisa jawab ya. Pasien itu bakal senang kalau misalkan kita tanya ini itu bisa menjawab, itu pasien akan lega ya. Jadi akan menambah kepercayaannya pasien kepada perawat. Biasanya pasien itu tetap tanya, misalkan kita pas ke sana ngasih obat, coba ini loh pasiennya ini kok sakit, ininya kepalanya, kenapa ya? Nah, kita tanya kayak gitu pasien. Nah, kita harus bisa menjelaskan. Itu merupakan salah satu kemampuan kognitif atau keterampilan kognitif perawat. Yang kedua yaitu keterampilan interpersonal, yaitu komunikasi dengan klien, dengan keluarga, dan dengan tenaga kesehatan yang lain. Ini adalah keterampilan berkomunikasi ya, keterampilan interpersonal. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan keluarga, berkomunikasi dengan pasien, dan berkomunikasi dengan rekan kerja kita atau teman sejawat dokter, ahli gizi, farmasi, harus berbeda ya. Kita prinsipnya ketika kita komunikasi dengan pasien, bahasa yang digunakan adalah bahasa awam ya, bahasa yang mudah dimengerti oleh keluarga pasien. Jangan sampai ketika kita komunikasi dengan keluarga pasien kita menggunakan bahasa medis, mereka nggak bakal tahu ya ini perawat ngomong apa sih, saya nggak tahu. Jadi kayak gitu ya. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
jangan bilang, loh Pak ini pasiennya hipertermi ya, nggak tahu mereka hipertermi itu apa. Bilang aja Pak ini pasiennya panas. Kalau kita sama rekan perawat atau teman sejawatnya boleh, dokter itu pasiennya hipertermi boleh. Tapi kalau dengan pasien jangan sampai membicarakan hal-hal dengan bahasa medis seperti itu ya. Kemudian keterampilan yang ketiga adalah keterampilan psikomotor. Nah, ini adalah keterampilan perawat dalam melakukan tindakan keperawatan, misalkan mengganti infus ya, atau misalkan merawat luka, atau melakukan menyeka pasien. Nah, itu adalah keterampilan yang bisa dilakukan oleh perawat. Dan psikomotor ini ketika kita tidak terbiasa maka kita tidak akan terampil ya. Perawat yang tidak terbiasa rawat luka, maka ketika kita melakukan rawat luka mesti pasti lama ya, dan bingung sendiri ya. Makanya semakin kita sering melakukan proses tersebut, maka kita akan semakin lancar, semakin paham bagaimana teknik-teknik yang benar dalam melakukan rawat luka seperti itu ya. Kemudian ini adalah metode implementasinya. Metode implementasi ini ada 4 ya. Bagaimana ketika kita tadi memberikan ada 3 keterampilan, kira-kira keterampilan itu diaplikasikan dengan metode apa ya? Yang pertama yaitu membantu dalam aktivitas kehidupan sehari-hari ya, AKS. Seperti ambulasi itu apa? Membantu duduk, membantu berdiri, membantu kamar mandi ya. Itu adalah ambulasi. Makan, berpakaian, mandi, menyikat gigi, sedia. Bukan ada keluarganya, maka kita bantu kayak gitu. Nah, kalau pasien ditunggu oleh keluarganya, biasanya dilakukan oleh keluarga. Tapi ketika pasien di ICU atau ketergantungan total, di mana pasien tidak boleh ditunggu oleh keluarga, maka yang melakukan semua ini adalah perawat ya. Aku bisa di rumah nggak pernah kayak gitu, karena ini adalah keterampilan perawat ya. Perawat itu pekerjaan dasarnya adalah membantu kebutuhan dasar manusia ya. Jadi kita membantu ya, nanti misalnya pasiennya nggak bisa makan ya, nanti kita kalau misalkan makanannya patut ya disuapin ya, kalau misalkan makanannya sonde ya dikasih sonde atau gula hidung ya. Kalau misalkan pasiennya ini bisa ambulasi tapi dengan dibantu ya kita bantu ya. Itu memang kita banyak perawat. Pasiennya ini nggak bisa mandi, tapi pasiennya sudah bau banget ya, kita harus mineka ya. Nggak kolubu ya, masih kolu-kolunya ya kayak gitu. Karena itu adalah pekerjaannya perawat. Yang kedua yaitu konseling, dukungan emosional ya, intelektual, spiritual, psikologis pada pasien dan keluarga. Jadi biasanya keluarga itu stres ya ketika keluarganya yang sakit nggak sembuh-sembuh, atau misalkan curhat ini itu biasanya ya. Jadi keluarga itu sebenarnya curhat sama perawat, entah itu masalah kesehatan keluarganya atau masalah yang lain, pasti ada aja ya. Perawat harus bisa memberikan dukungan ya secara emosional atau dukungan secara spiritual ya. Misalkan loh, ini loh Mbak, pasien saya, anak saya nggak sembuh-sembuh gitu ya, silakan. Tapi penyakit itu nggak harus sembuh-sembuh, yang penting kita tangani. Kalau tidak, adik ini penyakitnya nggak ketemu buruk. Saya berusaha memberikan pengobatan, perawatan, itu berusaha untuk berdoa ya. Jadi kita sama-sama ya, sama-sama berjuang, sama-sama berusaha. Jadi keluarga itu diomongin kita juga gaya. Bagaimana kita bisa menenangkan keluarga, bagaimana kita bisa mensupport maksimal pada keluarga. Kita harus terus-terusan ya, sekali ketika kita memberikan obat ya, kita bisa memberikan dukungan kayak gitu ya. Jadi biar pasiennya itu lega, pasiennya itu merasa aman ketika ada perawat. Kemudian yang ketiga adalah metode penyuluhan. Nah, penyuluhan ini biasanya terkait dengan penyuluhan kesehatan atau edukasi kesehatan, health education ya. Jadi
Misalkan pasien ini mau pulang ya, pasien ini kena diabetes, pasiennya penyakit diabetes mellitus. Ketika dia pulang, dia butuh disuntik insulin ya di rumah. Makanya sebelum dia pulang, perawat harus melakukan edukasi kepada pasien ya, bagaimana caranya menyuntikkan insulin, bagaimana memberikan insulin sesuai dengan dosisnya, harus dijelaskan. Atau misalkan ketika pasien ini ada lukanya di punggungnya, jadi ketika mau pulang, keluarga dijelaskan bagaimana cara untuk merawat luka yang di punggung itu, sehingga ketika keluarga pulang, keluarga tidak bingung ini diapain pasiennya, gitu, karena sudah dijelaskan oleh perawat ya. Yang terakhir yaitu memberikan asuhan keperawatan langsung. Yang sama ya ini memberikan asuhan keperawatan langsung, misalkan mengajarkan pasien untuk masak dalam ya, memberikan makanan melalui dendeng, atau memberikan injeksi kepada pasien ya, seperti itu. Nah, setelah implementasi, perawat menuliskan dalam catatan pasien tentang deskripsi singkat dari pengkajian perawat, prosedur spesifik dan respon pasien terhadap asuhan keperawatan ya. Jadi ini yang paling penting. Ketika kita sudah melakukan suatu implementasi keperawatan, maka harus didokumentasikan, ditulis ya. Kenapa? Kalau saya tulis nanti ketika ada suatu hal di belakang, maka nanti tidak ada buktinya ya. Jadi ketika kita sudah memberikan injeksi antipiretik atau anti panas kepada pasien, ditulis ya, buat nanti agar bukti kalau misalkan perawat itu sudah melakukan tindakan keperawatan ke pasien ya. Dijelaskan apa saja yang ditulis dan berapa yang harus beri semuanya, dan respon pasiennya, bagaimana respon pasiennya. Kan kita memberikan obat antipiretik kepada pasien ya, pasti responnya pasien tidak alergi, ditulis bagaimana respon pasien ketika kita melakukan tindakan tersebut. Nanti ada contohnya di belakangnya. Selanjutnya terkait dengan evaluasi keperawatan. Setelah dilakukan perencanaan ya, setelah kita mengetahui diagnosis keperawataannya apa, masalahnya apa pasien ini, kemudian kita rencanakan pasien ini mau diapain, kemudian dilakukan perencanaannya tadi melalui implementasi, maka kita evaluasi. Buat apa evaluasi keperawatan? Agar kita tahu apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi untuk pasien. Pasien ini dirawat di rumah sakit 5 hari. Kita sudah melakukan perawatan 5 hari. Apakah pengobatannya ini sia-sia atau perawatannya ini berhasil, atau masih ada yang masih kurang maksimal, atau nggak ada efek sama sekali, nanti kita akan tahu ya. Nah, perawat membandingkan perilaku dan respon klien yang dikaji sebelum dilakukan intervensi keperawatan dengan perilaku dan respon yang terjadi setelah asuhan keperawatan. Jadi kita membandingkan, pasien masuk ke rawat inap itu gejalanya 10. Setelah dilakukan perawatan selama 5 hari, ada berapa gejala yang masih muncul? Maka kita evaluasi. Kok ternyata dari 12? Nah, berarti kita perlu dikaji ulang apa yang harus diperbaiki. Ya, evaluasi adalah proses yang dinamis dan berubah terus, tergantung pada diagnosis keperawatan dan kondisi klien. Ya, jadi harus dilakukan terus-menerus evaluasi. Kenapa? Karena kondisi pasien itu berubah-ubah ya. Kemarin panas, hari ini sudah turun panasnya, besok panas lagi tinggi, turun lagi, atau panas makin panas. Jadi harus dilakukan evaluasi terus-menerus agar tahu kondisi pasiennya, agar perawatan semakin maksimal ya. Nah, apa yang perlu diperhatikan untuk menyusun evaluasi? Yang
pertama tujuannya, ya. Pernyataan ringkas harus diselesaikan ketika semua hasil yang diharapkan terpenuhi. Ya. Jadi kita ingat lagi kemarin itu kita menuliskan intervensi itu tujuannya apa aja. Ya. Tujuannya adalah manajemen hipertermi. Ya. Bagaimana caranya kita melakukan manajemen hipertermi? Ya. Dalam 3x24 jam pasien menunjukkan termoregulasi yang bagus misalkan, ya. Bagaimana hasil yang diharapkan, indikatornya apa, termoregulasi yang bagus itu yang seperti apa, ya. Pernyataan tentang perilaku atau respon progresif tahap demi tahap yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan perawatan. Hasil harus dapat diukur, dinyatakan dalam perilaku dan batasan waktu. Jika hasil tercapai, perawat harus melanjutkan atau menghentikan rencana asuhan keperawatan. Jadi ada indikator-indikator bagaimana tujuan itu dapat dikatakan berhasil, ya. Jadi dari kriteria hasil, kemarin sudah diajarkan ya bagaimana cara membuat tujuan, bagaimana menuliskan kriteria hasil, ya. Bagaimana langkah menyusun evaluasi? Yang pertama, seperti tadi kita melihat pernyataan tujuannya. Kemarin tujuannya pasiennya ini apa sih tujuan perawatannya? Ya, setelah kita tahu tujuan perawatannya, kita lihat, ya, kaji respon dan perilaku pasien. Kita lihat kembali kondisi pasien sekarang. Apakah kondisi pasien sekarang ini sama dengan tujuan yang kita tetapkan kemarin? Dilihat lagi. Pasiennya misalkan suhunya turun, nadinya sudah normal, kemudian kulitnya tidak panas. Nah, itu dilihat, dikasih ke pasien kira-kira kriteria hasil yang seperti itu apakah saya temukan ke pasien, kita kasih lagi ke pasien. Bandingkan kriteria hasil dengan perilaku dan respon pasien. Ya, jadi ketika kita sudah melihat tadi itu, dikasih pasiennya, kita bandingkan. Kira-kira kriteria hasilnya kemarin sama hasil pengkajian sekarang ini sama atau tidak. Jika terdapat ketidaksamaan, hanya sebagian yang sama antara kriteria hasil dan perilaku, apa hambatannya? Nah, ini yang penting. Kok ternyata kita membuat kriteria hasil itu ada 5, ternyata baru tercapai 1 saja. Kira-kira kenapa sebabnya? Kita harus mengidentifikasi, kita harus bisa menganalisa kira-kira ini apa. Ya, misalkan pasiennya ini demam berdarah, ya. Pasiennya ketika malam naik panasnya, ketika pagi turun, ya. Kemudian hari kedua turun, ketiga turun, nanti ada naik lagi, ya. Jadi kita harus tahu, berarti ini memang proses penyakitnya seperti ini. Jadi nanti ditunggu sampai hari ke 6-7 akan turun sendiri, sampai itu. Atau memang mungkin kemarin ini infeksinya itu belum berjalan, ya. Proses penyakitnya ketika kita mengkaji dari sisi proses penyakit, pasien ini masih dalam tahap infeksi, sehingga masih ada kemungkinan infeksinya masih berlanjut, sehingga pasiennya tetap panas, ya. Makanya harus diberikan antibiotik. Sementara ini antibiotik belum masuk, ya. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Konsul ke dokter, apakah tidak diberikan antibiotik seperti itu, ya. Kita cari hambatannya dan kita berikan solusinya. Nah, ketika respon atau perilaku sesuai atau melebihi kriteria hasil, maka tujuannya terpenuhi. Misalkan kemarin kita ada menyusun kriteria hasil ada 3, misalkan pasien tidak panas, nadinya itu normal, kulitnya tidak hangat misalkan, ya. Ketika kita kaji responnya, ternyata sudah terpenuhi semua. Pasiennya suhunya turun,
kulitnya tidak hangat, nadinya normal, misalkan berarti tujuannya terpenuhi karena responnya pasien itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan kemarin ya. Kemudian ketika respon atau perilaku klien itu menunjukkan perubahan tapi belum maksimal ya. Jadi ada 3 kriteria hasil atau 3 indikator yang kita tetapkan, tetapi pasiennya ini belum tercapai semua. Ada 3 indikator tadi itu, tapi pasien hanya menunjukkan badannya, kulitnya tidak hangat gitu aja. Atau misalkan dari 3 kriteria itu yang baru tercapai adalah nadinya normal, tetapi pasien masih hipertermi dan kulitnya masih hangat, berarti tujuan bagian terpenuhi ya. Kemudian respon klien tidak menunjukkan perubahan atau perbaikan. Nah, ketika ada 3 indikator itu dan pasien belum menunjukkan 3 indikator tersebut, maka tujuannya tidak terpenuhi ya. Evaluasi pada dasarnya sama dengan tindakan pengkajian yang dilakukan setelah melakukan tindakan keperawatan, sama ya. Jadi sama seperti pengkajian ulang, tapi ini pengkajian dilakukan setelah tindakan keperawatan untuk mengkaji apakah tindakan yang kemarin dilakukan itu sudah memberikan hasil. Sumber data primer evaluasi adalah klien dan keluarga. Jadi keluarga itu dan pasien adalah sumber data yang paling valid. Ya, ketika kita mengkaji ulang atau melakukan evaluasi, tanya langsung ke pasien. Misalkan perawat tadi malam mengatakan, perawat yang dinas malam mengatakan pasien ini masih panas. Nah, paginya perawat harus tetap menanyakan lagi ke pasien dan keluarganya apakah masih panas atau sumber-sumber ya, karena mereka adalah sumber data primer. Kemudian setiap perawat meringkas data untuk memastikan klien mengalami kemajuan ke tingkat kesehatan yang lebih baik. Jadi biasanya misalkan kita mengkaji ke data primer, kita mencari data primer, kita mengkaji ke keluarga atau pasien. Kemudian ini ceritanya panjang sekali. Iya, buat tadi malam itu anak saya itu sudah dingin, sudah keringetan, enak, tidak kipas angin ya. Nah, intinya adalah terseringkas semua itu. Intinya pasien merasakan anaknya kalau sudah turun suhunya ya. Sebenarnya keluarga pasien yang cerita aja lah, kita harus menyimpulkan intinya adalah keluarga atau pasien sudah merasakan bahwa anaknya sudah turun ya. Dia harus meringkas ya. Nah, ada revisi rencana keperawatan dan berpikir kritis. Bukan pakai revisi, bukan makalah ya. Revisi kalau misalkan implementasi yang kita lakukan itu belum berhasil, maka butuh yang dilakukan revisi, diperbaiki lagi. Kira-kira apa yang menyebabkan kurang maksimal hasilnya ya. Evaluasi yang akurat akan mengarahkan pada kesesuaian revisi asuhan perawatan yang tidak efektif dan penghentian terapi yang telah menunjukkan keberhasilan. Jadi nanti dievaluasi lagi, kira-kira apa yang kurang benar, apa yang kurang pas ya, direvisi. Diharapkan dengan revisi itu kondisi pasien akan lebih membaik. Ya, bagaimana dilakukan penghentian rencana keperawatan ya. Rencana asuhan keperawatan atau implementasi keperawatan itu dihentikan ketika tujuannya telah tercapai. Ada 3 indikator. Ada 3 indikator dan tercapai 3-tiganya, maka harus dihentikan ya. Pastinya boleh pulang ya. Jangan lupa didokumentasikan ya, cepat ya. Dokumentasi itu penting. Kemudian kita melakukan modifikasi rencana asuhan. Dilakukan ketika tujuannya belum terpenuhi.
atau tujuan terpenuhi sebagian. Ya, dari tiga indikator hanya satu yang terpenuhi, hanya nadinya saja yang masih yang normal, suhunya masih tinggi, tangannya atau kulitnya masih hangat. Nah, kita modifikasi lagi kira-kira apa yang harus dilakukan. Ya, lakukan identifikasi faktor yang mengganggu pencapaian tujuan. Kira-kira ini faktornya apa? Pasien ini kok masih panas? Ya. Nah, faktor tersebut misalkan perubahan kondisi. Tadi misalkan pasien ini masih dalam tahap infeksinya belum selesai, makanya wajar kalau dia masih panas. Ini ditinjau dari proses penyakitnya, ya, kebutuhannya, atau kemampuan klien. Jadi ini faktor dari pasiennya. Atau misalkan pasien ini minumnya kurang, ya, setelah dievaluasi pasien ini cuma minum 600 ml per hari. Makanya ketika dikasih obat banyak, pasiennya masih panas. Karena apa? Pasiennya kurang cairan. Ya, jadi perawat harus mengevaluasi benar-benar kira-kira apa saja yang mempengaruhi hipertermi itu. Ditanyakan semuanya. Makanya nanti akan ketemu. Oh, ternyata pasien ini kurang minum, makanya dia panasnya nggak turun-turun, ya. Kesalahan penilaian perawat atau ketidakberhasilan langkah proses perawatan. Ternyata perawatnya kemarin ada salah melakukan pengkajian. Misalkan pasien ini kemarin itu diukur suhunya sudah normal, tapi diukur suhunya lagi sama perawat, dianggap sudah sembuh. Padahal kalau siang itu pasiennya itu dingin, kalau malam panas lagi. Tapi perawat tidak mengkaji ulang sehingga obat panasnya itu di stop atau dihentikan. Nah, ini juga berpengaruh pada kondisi pasien, ya, seperti itu. Nah, ketika tujuannya sebagian terpenuhi atau tidak terpenuhi, apa yang harus dilakukan perawat? Tadi, ya, kaji ulang pasien, memastikan data akurat dan terbaru. Jadi yang dilakukan adalah mengkaji ulang data terbaru yang dipakai. Ya, misalkan jangan data 2 hari kemarin dipakai lagi, tidak boleh, ya, harus datanya baru. Dikaji ulang ke pasien, ditanyakan lagi apa keluhannya, apa hal-hal yang berpengaruh, dengan semuanya, ya. Modifikasi diagnosis. Keakuratan diagnosa lebih penting dari jumlah diagnosa. Jangan-jangan perawat ini salah mengambil diagnosa, ya. Katanya pasien ini tidak cocok dengan diagnosa yang diambil, bisa aja, ya. Jadi perawat ini melakukan intervensinya keliru semua. Karena apa? Diagnosanya yang diambil keliru. Nah, ini akibatnya fatal, ya. Mengkajinya tidak detail, mengambil diagnosisnya kurang benar, maka rentan ke belakang. Implementasinya kurang benar, intervensinya kurang benar, evaluasinya gagal semua tindakan keperawatannya. Sehingga untuk menghindari hal tersebut, kita harus mengkaji dari awal dengan benar. Pasien itu apa keluhannya, data objektifnya apa, data subjektifnya apa, data mayornya apa, minornya apa, itu harus detail sehingga tidak terjadi kesalahan diagnosis. Karena apa? Ketika kita salah diagnosis, maka itu akan fatal, ya. Kita akan mengulang dari awal lagi, ya. Ya, kalau misalkan kondisinya bagus, kalau kondisinya semakin buruk seperti apa, ya, kayak gitu. Kemudian modifikasi tujuan dan hasil yang diharapkan. Ketika diagnosisnya sudah benar, maka kita modifikasi lagi. Apakah sebenarnya tujuannya kurang benar, atau hasilnya yang indikatornya ini saya kurang benar. Jadi misalkan pasien ini tidak mengeluhkan dia itu tidak bisa tidur, tapi kita mengambil kriteria hasil pasien bisa tidur, ya. Kan tidak mungkin
tercapai ya. Pasien ini tidak ada gangguan tidur, tapi kita menulisnya pasien mengalami bisa tidur. Ini tidak cocok ya. Jadi kriteria hasil itu disesuaikan dengan gejala yang dialami oleh pasien. Gejala-gejala yang masih dalam abnormal, tentang abnormal itu diangkat untuk menjadi kriteria hasil. Tentunya disesuaikan dengan buku SLKI ya. Kemudian hasil dan waktu pencapaian harus realistis ya. Jangan sampai kita sudah membuat kriteria hasil yang bagus, ternyata kriteria waktunya kurang pas. Misalkan dalam 1x24 jam panas hipertermi, dalam 1x24 jam termoregulasinya bisa stabil misalkan. Padahal pasiennya ini dalam rentang infeksi tinggi. Tidak mungkin 1x24 jam itu pasien itu bisa turun. Ya bisa turun tapi nanti pasti naik lagi. Nah ini tidak realistis ya. Misalkan pasien habis operasi, ya kakinya fraktur, dia dioperasi. Kriteria hasilnya pasien misalkan bisa jalan dalam 1x24 jam. Tidak mungkin ya. Jadi ketika kita membuat rentang waktu pencapaian kriteria hasil itu harus realistis sesuai dengan perjalanan penyakitnya atau minimal bisa terjangkau oleh pasien. Ya. Apabila tujuan masih sesuai, tapi belum terpenuhi, maka ubah tanggal evaluasi. Jadi misalkan sudah tercapai semua, tapi mungkin ini waktunya kurang lama. Tadi sama pasiennya DB. Kita tujuannya adalah agar termoregulasinya bagus, agar pasien ini bisa turun. Ya, tapi kita nulisnya adalah dalam waktu 2x24 jam. Padahal pasien ini masih dalam rentang infeksi, pasti tidak tercapai. Ya, diperpanjang waktunya. Biar apa? Biar tujuannya tercapai. Kita sesuaikan dengan proses perjalanan penyakitnya. Ya, DB itu biasanya turun mulai hari keberapa, itu harus kita kaji. Ya, sehingga kemudian kita masukkan pada kriteria hasil yang kita buat seperti itu. Kemudian ternyata setelah dievaluasi lagi tujuannya sudah benar ya, dikaji sudah benar, sudah waktunya sudah benar, tujuannya sudah benar. Ternyata kemarin kita salah mengambil intervensi. Ya, kita salah mengambil intervensi. Kan banyak intervensi di gitu ya. Kita salah mengambil. Kita tidak membuat intervensi yang disarankan misalkan. Nah, maka modifikasinya diapain? Kita bisa menambahkan atau mengurangi intervensi. Intervensi yang dirasa kurang pas atau tidak berpengaruh pada kesehatan pasien bisa dibuang saja ya. Apabila intervensi sebenarnya tidak sesuai, maka intervensi yang lama dihentikan, diganti intervensi yang baru. Jadi misalkan kita kemarin buat intervensi yang ngawur ya, tidak sesuai dengan standarnya. Ternyata ketika dievaluasi pasien tidak ada perkembangan atau hanya sedikit perkembangan pasien. Ketika dievaluasi lagi intervensinya kemarin tuh tanpa edah ya, jadi tidak bermanfaat kesehatan pasien. Kalau apa kita buang semuanya intervensinya, kita ganti yang baru. Kita membuat rencana perawatan yang baru ya. Nah, ini adalah cara menyusun evaluasi. Ya, ada kemudian adalah swab SOAP ya. Apa subjektif? Ini adalah keluhan pasien atau keluarga. Ya, yang terbaru ya. Jangan sampai pakai data yang lama. Yang kedua adalah data objektif. Data objektif ini apa ya? Data yang bisa kita lihat ya, bisa ditambahkan hasil pemeriksaan hasil lab
fototerapi baru, USG, dan yang lain-lain. Yang perlu diingat adalah data subjektif dan objektif ini samakan dengan data ketika pasien masuk. Ya, biar nanti gampang mengidentifikasinya. Ya, misalkan ketika pasien masuk, kita kaji, pasiennya mengatakan panas. DDS sudah kita tulis, pasien tidak mengatakan panas, jadi harus dingin. Jadi paling tidak harus sama itemnya, ya. Kemudian asesmen Asesmen ini punya apa tadi ya? Masalah teratasi atau masalah teratasi sebagian atau masalah belum teratasi. Masalah teratasi dituliskan syaratnya apa ketika semua kriteria hasil tercapai. Ya, semua ada 5 kriteria hasil tercapai semua. Maka di poin A kita menulis masalah teratasi. Kemudian kita menuliskan masalah teratasi sebagian ketika sebagian kriteria hasil tercapai. Masalah belum teratasi ketika tidak ada kriteria hasil yang tercapai, jadi tidak ada perkembangan pasiennya. Nah, pada poin B atau planning, apa yang kita tuliskan? Jika pada A kita menuliskan masalah teratasi, maka di P yang terus adalah hentikan intervensi ya. Jadi antara A dan P ini nyambung. Ketika masalah teratasi, maka yang ditulis di P adalah hentikan intervensi. Ketika di poin A kita menuliskan masalah teratasi sebagian, maka yang kita tulis adalah ini, lanjutkan intervensi nomor sekian sampai sekian, atau modifikasi intervensi. Ya, setelah dimodifikasi atau ditambahkan, dituliskan lanjutkan intervensi nomor 1 sampai 3 dan menambahkan intervensi berupa apa saja. Jadi modifikasinya pun dituliskan di planningnya. Jika masalah belum teratasi, ditulis apa? Modifikasi intervensi. Ya. Jelaskan modifikasinya di mana. Jelaskan modifikasinya dimaksud atau diubah ya. Jelaskan yang diubah diagnosisnya atau intervensinya. Dijelaskan ya. Setelah jelaskan modifikasi intervensi, tuliskan ubah diagnosis menjadi misalkan apa, intervensi yang dirubah menjadi apa, dituliskan secara detail di planning. Untuk apa? Agar perawatnya jenis selanjutnya tahu, oh pasien ini harus dilakukan ini loh, gitu ya. Ini contohnya. Ini contoh kemarin ketika kita belajar tentang diagnosis perawatan ya, hampir sama. Saya buat sama biar apa? Biar nanti kalian tidak bisa membuat aspek secara berkelanjutan ya. Mari ini ya. Ya. Kemarin ini. Baik ya, ini kemarin bicara tentang keperawatannya ya. Nah, usahakan ketika kalian menulis SOAP antara S dan data objektif yang kalian tuliskan di analisis data ini sama dengan apa yang dituliskan di SOAP. Maksudnya bagaimana? Ya, misalkan kalau di sini pasien mengeluhkan nyeri, sana juga dituliskan. Atau di evaluasi dituliskan pasien tidak mengeluhkan nyeri. Intinya adalah sama itemnya. Ya, jadi kalau evaluasi gampang nanti ya. Nah, ini referensi ya. Saya ulangi lagi. Nah, ini adalah SLKI. Standar Luaran Keperawatan Indonesia ya. Ini yang sticky. Harus sesuai dengan buku ya, tidak boleh ngawur ya, harus sesuai dengan buku yang sudah ada. Nah, ketika kita membuat kriteria hasil, ini disamakan dengan tanda dan gejala yang muncul di pasien. Kalau gejalanya tidak muncul di pasien, jangan dipakai kriteria hasil.
nanti pasti akan mempengaruhi evaluasi yang dilakukan. Ya, apalagi kalau tidak ada gejala tapi dimasukkan di sini. Mana bisa itu akan terpenuhi karena tidak ada gejala. Masukkan yang hanya ada gejalanya pasien saja. Ya, ini ada ya. Keluhan nyeri menurun, meringis menurun, protektif menurun, frekuensi nadi membaik, pola nafas membaik. Kita lihat di sini. Ada ya. Pasien mengeluhkan nyeri. Pasien memegangi perutnya. Ini adalah tindakan protektif pasien. Pasien meringis kesakitan. Nadinya sekian. Ya, RR-nya sekian. Nah, data yang di sini ada cocokkan dengan yang di SLKI. Kemudian ditulis di sini. Hal-hal yang abnormal di sini yang kita temukan ditulis di sini. Sebagai kriteria hasil, sebagai indikatornya kita untuk menetapkan apakah masalah pasien atau keluhannya pasien itu sudah teratasi. Dibandingkan antara tanda dan gejala yang muncul di pasien sama buku SLKI, kita tulis di sini ya. Nah, ini adalah CT. Ya, CT ini juga sama, harus disesuaikan sama kondisi pasiennya. Baik. Fokus pada materi hari ini kita bahas tentang implementasi. Tadi kita sudah menyusun intervensi di sini. Ya, ada kolaborasi analgesik, ada mengajarkan nafas dalam, ada mengidentifikasi nyeri. Ya. Nah, ketika membuat implementasi, jangan lupa harus ada waktunya. Tulis tanggal, tulis jamnya. Ini pentingnya. Kemudian kata awalan menjadi me. Kata kerjanya ada awalan me-nya. Ini adalah tanda implementasi. Ya. Nah, di sini kolaborasi pemberian analgesik. Obatnya apa? Di terapi dokter yang ditulis melakukan injeksi omeprazol 40 mg intravena. Ditarik garis dari huruf terakhir kita menulis, ditarik garis, kasih tanda tangan. Ini adalah legalitas kita sebagai perawat. Bukti kalau perawat dapat bertanggung jawab memberikan sebuah implementasi keperawatan. Ya, kemudian ini. Ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri nafas dalam. Diimplementasi gimana tulisannya? Mengajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri nafas dalam. Tarik garis, kasih parah. Ya. Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Ini dilakukan biasa ya. Mengidentifikasi lokasi. Di sini apa tulisannya? Kalau diintervensi kata kerja, identifikasi lokasi. Kalau diimplementasi ada me-nya, mengidentifikasi lokasi ya. Mengidentifikasi nyeri nonverbal. Mengidentifikasi nyeri nonverbal. Nah, ini kita yang perlu diingat-ingat ya. Jadi harus sesuai dengan intervensi yang kita susun, kita aplikasikan di sini. Ini diaplikasikan ke pasien langsung ya. Kalau ini hanya tertulis di rekam medis. Nah, kemudian evaluasi keperawatan. Ya, tadi dijelaskan bahwa ketika kita membuat satu evaluasi, hal yang perlu diperhatikan adalah dilihat tujuannya. Nyeri menurun, ini tujuannya. Kira-kira hasilnya apa? Keluhan nyeri menurun, meringis menurun, sikap protektif menurun, frekuensi nadi membaik, pola nafas membaik. Ya, masih ingat ya? Ini kita susun berdasarkan gejala yang muncul di pasien dan disesuaikan dengan buku SLKI. Ketika evaluasi, data inilah yang kita kaji ke pasien. Tanyakan, Bapak apa masih sakit, apa masih nyeri? Tulis ya di sini. Nah, apa yang kita tulis di sini?
sama dengan analisis data. Ya. Bandingkan semua tercapai atau tidak. Keluhan nyeri menurun. Pasien mengeluhkan nyeri berkurang. Ya. Berapa berkurangnya? Sekarang skalanya menjadi 2. Ya. Nyerinya menurun. Ditulis sini nyerinya berkurang. Dilihat di skalanya berapa? 2. Awal masuk berapa pasiennya? Awal masuk skala nyerinya 4. Makanya bisa kita katakan menurun. Karena apa? Sekarang skala nyerinya 2. Data ini menjadi data patokan awal untuk mengatakan bahwa pasien ini ada perbaikan atau tidak, karena pasien datang dengan kondisi seperti ini. Ya. Kemudian pasien sekali memegangi perutnya, jadi sikap protektifnya menurun ya, karena ketika masuk pasiennya memegangi perutnya terus ya. Sekarang hanya sekali aja dia memegangi perutnya. Kemudian pasien tidak meringis, kesakitan dan tidak gelisah. Pasiennya nggak meringis, yang meringisnya menurun ya. Kalau misalkan pasiennya masih meringis, nggak apa-apa, ditulis aja di sini. Pasien masih meringis gitu, atau pasien masih memegangi perutnya terus, nggak apa-apa ya. Kemudian frekuensi nadi membaik, nadinya 95. Dikatakan membaik berarti lebih baik dari kemarin. Sekarang dilakukan pengkajian nadinya 95. Kemarin berapa kita lihat ya? Kemarin nadinya 110. Nadinya tidak normal karena lebih dari 100. Setelah dilakukan tindakan keperawatan berapa nadinya? 95. Berarti ada perbaikan. Berarti benar ya. Frekuensi nadi membaik benar. Kemudian pola nafas baik 22 kali per menit. Kemarin berapa kita lihat? Kemarin 22 kali per menit, sekarang masih 22. Berarti untuk kriteria hasil yang ini masih belum tercapai. Ya, nyerinya menurun tercapai, meringisnya menurun ya tercapai, protektifnya menurun sekali menurun ya. Frekuensi nadi membaik tandanya adalah sudah mencapai normal. Kemarin 110, sekarang 95. Ya. Pola nafas baik ini belum, poin nomor 5 ini belum tercapai. Ya. Sehingga di sini kita tulis hanya apa? Masalah teratasi sebagian. Karena apa? Dari 5 kriteria hasil di sini, poin nomor 5 ini belum teratasi. Ya. Sehingga apa planningnya? Lanjutkan intervensi. Poin 1 sampai 4 misalkan ya. Apa yang dilanjutkan ini? Jadi perawat tetap melanjutkan intervensi ini. Untuk apa? Untuk memperbaiki kriteria hasil yang belum tercapai. Ya, seperti ini. Paham ya? Jadi ini saya buat berkelanjutan antara implementasi dan evaluasi biar kalian tidak bingung. Nah, sudah. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.